Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kami dari kelompok 2, insyaallah di kesempatan kali ini kami akan membahas tentang sirah atau perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kejadian pembangunan ulang Ka'bah sampai dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan. Baik. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mulai pembahasan kita. Yang pertama mengenai tentang pembangunan ulang Ka'bah yang insya Allah akan dijelaskan oleh teman kami semua, yaitu Irbad Muhammad. Bismillah, nama saya Irbad Muhammad Yusuf, ingin menjelaskan tentang pembangunan ulang Ka'bah. Jadi sebelum diutusnya Nabi SAW, sekitar 5 tahun sebelum beliau menerima wahyu, Ka'bah yang mulia mengalami kerusakan akibat banjir besar yang melanda Ka'bah Makkah. Bangunan Ka'bah saat itu retak dan rusak parah. Oleh karena itu, Quraisy sepakat untuk membangun kembali. Namun mereka takut jika mengeluarkan biaya dan hasil yang haram. Kemudian mereka bertekad hanya untuk menggunakan harta yang bersih dan halal. Mereka pun memulai pembangunan sampai akhirnya tiba waktu meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Setiap kabilah ingin mendapatkan kehormatan meletakkan sendiri, sehingga hampir terjadi pertikaian antara mereka. Akhirnya mereka sepakat untuk menyerahkan keputusan kepada orang yang pertama kali masuk dari pintu Masjidil Haram. Dan ternyata yang masuk pertama adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika Rasulullah SAW masuk, mereka berkata, "Datanglah orang yang terpercaya, kami ridho kepada dia, yaitu Nabi SAW, dan kami cinta." Maka beliau SAW meminta selembar kain, lalu meletakkan Hajar Aswad di tengah dan berkata, "Setiap kabilah peganglah ujung kain ini." Mereka semua mengangkat batu itu bersama-sama hingga sampai di tempatnya. Lalu Nabi SAW mengambil batu tersebut dengan tangannya yang mulia dan meletakkannya posisinya. Dengan cara ini, pertikaian pun reda dan beliau menunjukkan kebijaksanaan luar biasa sejak sebelum masa kenabian. Syukron. Bismillahirrahmanirrahim. Nama ana Andin Mulyadi, ana dari kelompok 2 pelajaran Sirah Nabawiyah. Di sini ana akan menjelaskan tentang pendahuluan sebelum kenabian. Di sini pendahuluan sebelum kenabian itu dibagi menjadi 2, yaitu pendahuluan yang khusus dan pendahuluan yang umum. Terkait dengan pendahuluan yang khusus, terdapat riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa permulaan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mimpi yang benar dalam tidur. Kemudian beliau menyukai menyendiri atau tahannus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan pula dari Ibnu Hisham terdapat ikhtilaf terkait dengan urutan mana yang lebih dahulu, melihat mimpi atau kecintaan Nabi untuk bertahanus. Kita dapat menjamak kedua riwayat tersebut, di mana sebelum kenabian Nabi menyukai untuk berkhala, menyendiri. Lalu setelah itu melihat mimpi dan kemudian Nabi lebih cinta kembali untuk bertahanus beribadah di Gua Hira. Lalu terkait dengan pendahuluan khusus yang berkaitan langsung dengan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 yang akan kami sebutkan. Yang pertama adalah kecintaan beliau untuk menyendiri beribadah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qisas, "Wa ma kunta tarju
an yulqa ilaikal kitaba illa rahmatan min rabbik. Dan kamu tidak pernah mengharap agar Al-Qur'an diturunkan kepadamu, tapi ia diturunkan karena suatu rahmat yang besar dari Tuhanmu. Lalu ayat berikutnya, wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan litundhira ummal qura wa man haulaha. Demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Qur'an dalam bahasa Arab, supaya kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura, penduduk Mekah. Dari dua ayat ini bisa kita pahami bahwa sebelum diutusnya Nabi menjadi Rasul, Nabi, beliau tidak mengetahui bahwa Al-Quran akan turun kepada beliau, dan beliau juga tidak menginginkan dan tidak mengharap-harapkan hal tersebut, yaitu terkait dengan kenabian. Hal ini sekaligus menjadi dalil bagi sebagian ulama yang menyatakan bahwa kisah perjalanan beliau ke Syam dan bertemu dengan pendeta Buhaira adalah kisah yang tidak sahih. Lalu pendahuluan yang kedua yaitu salam dari batu, sebagaimana riwayat ini diriwayatkan dari Jabir bin Samurah, di mana sebagian ulama mengatakan bahwa batu tersebut adalah hajar aswad, dan batu tersebut mengatakan salam, assalamualaikum, kepada Nabi SAW. Pendahuluan nafsah yang ketiga yaitu ru'yah as-shadiqah, sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan di awal, yang dalilnya datang dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Lalu terkait pendahuluan umum, tadi kita sebutkan pendahuluan, ada pendahuluan khusus dan pendahuluan umum. Terkait dengan pendahuluan umum ini sebagaimana adalah kabar-kabar yang baik itu yang datang dari kabar Taurat dan Injil, maupun kabar-kabar yang seperti yang dikabarkan dalam Al-Quran. Demikian untuk pendahuluan terkait sebelum kenabian. Untuk selanjutnya permulaan turunnya wahyu akan disampaikan oleh rekan kami Khalid. Baik, bismillah. Ana Muhammad Khalid Faisarfin ingin melanjutkan sirah awal turunnya wahyu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencapai usianya di ke-40 tahun, beliau sedang berada di Gua Hiro untuk beribadah. Lalu tiba-tiba datanglah Jibril alaihi salam, datang dan berkata kepada Nabi. Lalu Jibril alaihi salam memerintahkan Iqra. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, aku bukanlah seorang pembaca. Lalu Jibril kemudian menekannya 3 kali dan berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dengan ketakutan, lalu mendatangi Khadijah radhiyallahu anha dan berkata, zamiluni, zamiluni, yang artinya selimuti aku, selimuti aku. Lalu Khadijah menenangkan dan berkata, tidak, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Sesungguhnya engkau menyambung silaturahmi, mengangkat beban orang lain, dan membantu yang tidak dimilikinya. Lalu Khadijah membawanya kepada sepupunya Warqa bin Naufal yang merupakan seorang ahli Injil. Setelah mendengar cerita tersebut, ia berkata, yaitu Warqa bin Naufal, ini adalah wahyu yang diturunkan Allah kepada Musa. Alangkah baiknya jika aku masih muda saat kau mengusirmu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah mereka akan mengusirku? Lalu Warqa menjawab, ya, tidak ada yang datang dengan apa yang kamu bawa ini kecuali dia akan ditentang. Lalu masa putusnya wahyu dan turunnya surat Al-Mudaththir. Wahyu terputus untuk sementara
dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa bersedih. Kemudian Jibril alaihissalam mendatangi lagi dan berkata, Ya ayyuhal mudaththir, kum fa'anzir, yang artinya, wahai orang yang berbalut, bangkitlah dan berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, serta bersihkanlah pakaianmu dan jauhilah segala kotoran. Ini adalah awal dari fase dakwah kepada Allah. Kemudian fase dakwah yang akan dilanjutkan oleh Hernandi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hernandi Gustian. Saya akan melanjutkan materi tentang dakwah secara sembunyi-sembunyi atau secara rahasia. Setelah turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW, yaitu awal dari surat Al-Mudaththir, beliau mulai menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan secara sembunyi-sembunyi. Dakwah ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena orang-orang Quraisy dahulu masih sangat kental dengan menyembah berhala-berhala dan menolak agama yang baru yang berbeda dari mereka. Beliau memulai dakwahnya dengan mengajak orang-orang terdekat terlebih dahulu, seperti Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, kemudian budak dari Nabi atau dari Ummul Mukminin Khadijah, yaitu Zaid bin Harithah, kemudian Ali bin Abi Thalib, dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan dakwah berlangsung selama 3 tahun, di mana Rasulullah mengajarkan Islam kepada sahabat-sahabatnya secara bersembunyi-sembunyi. Mereka berkumpul di rumah yang mana rumah tersebut memiliki 2 pintu, yaitu rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam untuk belajar agama. Dengan Islamnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau membantu Nabi dalam berdakwah. Maka Islamlah sahabat-sahabat yang lain mulai masuk Islam, yaitu Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdullah Sa'd bin Abi Waqqas, dan Thalhah bin Abdullah radhiyallahu anhum. Adapun terkait tujuan dari dakwah ini, yaitu menyiapkan fondasi yang kuat agar para sahabat pertama ini memiliki keyakinan dan kesabaran yang kokoh untuk menghadapi masyarakat luas nantinya. Dan dari sinilah lahir kelompok yang kecil yang menjadi fondasi awal umat Islam dan menjadi sebab tersebarnya Islam ke seluruh dunia. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh saudara kami, yaitu Zulkifli Umar, pembahasan dakwah secara terang-terangan. Assalamualaikum. Bismillah. Kemudian setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk memulai dakwah secara terang-terangan. Dan dakwah secara terang-terangan melalui 2 tahap. Tahap pertama ialah dakwah kepada saudara terdekat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara, wa andir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Setelah turun ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil para Bani Abdi Manaf dan para Bani Abdul Muttalib untuk berkumpul di rumahnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada mereka, mengajarkan Islam kepada mereka. Setelah tahap pertama,
dilanjutkan kepada tahap kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hijr, "Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin." Maka sampaikanlah secara terbuka apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Tahap pertama Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berdakwah kepada kerabat terdekat. Tahap kedua Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan atau menyebarkan Islam secara luas kepada masyarakat Mekah pada saat itu. Baik, alhamdulillah. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan untuk kaum muslimin sekalian. Dan sekian dari kami semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.